Perkara yang ketiga, umat Islam di seluruh dunia wajib berpedoman pada satu pedoman hidup yang terdiri dari kitabullah, sunnah rasulnya, dan aturan khalifah berdasarkan 7 dalil sebagai berikut. Dalil yang pertama, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah yaitu kitabullah dan rasul yaitu sunnah rasulnya dan ulil amri yaitu aturan khalifah di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah yaitu kitabullah dan rasul yaitu sunnah rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Imam Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, barang siapa yang tidak menyerahkan keputusan hukum kepada kitabullah dan sunnah rasulnya ketika berselisih pendapat dan tidak mau merujuk kepada keduanya, maka dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat ini adalah khalifah dan jabatan-jabatan di bawahnya. Karena penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW atau pemegang kekuasaan dan pemerintahan yang syar'i bagi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah khalifah-khalifah sebagaimana dijelaskan dalam dalil yang pertama dan kedua pada bagian 1. Bukan pemimpin negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Karena konsep negara bangsa atau nasionalisme selain menyelisihi 2 dalil tersebut, juga menyelisihi firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 103 dan Asy-Syura ayat 13. Dalil yang kedua, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 60, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu, wahai Muhammad, tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku diri mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan yang lainnya, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut, yaitu kepada selain kitabullah dan sunnah rasulnya, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut itu. Lihat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, yaitu agar mereka benar-benar meminta ketetapan hukum kepada selain kitabullah dan sunnah rasulnya. Menurut Imam Malik, taghut adalah semua yang diabdi atau diikuti selain Allah. Berdasarkan ayat ini maka pemerintah, hakim, pembuat hukum, penegak hukum, dan lain-lain yang berhukum atau memutuskan perkara dengan selain kitabullah dan sunnah rasulnya disebut taghut. Sedangkan syarat sahnya iman adalah ingkar kepada taghut berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Dalil yang ketiga, Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 50, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Imam Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, barang siapa yang lebih memprioritaskan hukum jahiliyah daripada hukum kitabullah dan sunnah rasulnya, maka dia adalah orang kafir yang wajib diperangi sampai dia kembali kepada hukum Allah dan rasulnya. Karena tidak ada hukum selain hukum Allah dan rasulnya, baik dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Hukum jahiliyah adalah hukum buatan manusia yang menyelisihi atau menyimpang dari kitabullah dan sunnah rasulnya, seperti hukum yang berlaku pada zaman jahiliyah. Orang-orang zaman jahiliyah berhukum atau memutuskan perkara dengan hukum jahiliyah bisa dipahami, karena mereka belum kedatangan Rasul dan diturunkan kitab. Sedangkan kita sudah kedatangan Rasul dan diturunkan kitab. Jika kita masih berhukum dengan hukum jahiliyah, maka sesungguhnya kita lebih bodoh daripada orang-orang jahiliyah. Dalil yang keempat, Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 36, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin
apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, misalnya ketetapan tentang muamalah, hudud, qisas, diyat, jizyah, dan lain-lain, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, yakni memiliki pilihan yang lain selain dari apa yang telah ditetapkan itu, maka sungguhlah ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Imam Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara, maka seorang pun tidak diperkenankan menentangnya, dan tidak boleh ada pilihan lain atau pendapat lain atau ucapan lain selain dari apa yang telah ditetapkan itu. Dengan kata lain, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, maka orang muslim tidak boleh memiliki pilihan kecuali wajib menaati ketetapan tersebut. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, yakni memiliki pilihan yang lain selain dari apa yang telah ditetapkan itu, maka kelak di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Jin ayat 23. Dalil yang kelima, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asallah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man 'asa amiri faqad 'asani." Barang siapa yang menaatiku, maka sungguh ia telah menaati Allah, dan barang siapa mendurhakaiku, maka sungguh ia telah mendurhakai Allah. Dan barang siapa menaati amirku, maka sungguh ia telah menaatiku, dan barang siapa mendurhakai amirku, maka sungguh ia telah mendurhakaiku. Yang dimaksud dengan amir dalam hadis ini adalah khalifah selaku Amirul Mukminin dan para amir di bawahnya. Dalil yang keenam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatini fi juthmani insin." Qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adratu dzalik? Qala tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma'u wa ati'. Akan ada setelahku para imam yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani sunnahku. Akan muncul di tengah mereka orang-orang yang hati mereka seperti hati setan dalam jasad manusia. Hudzaifah bertanya, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah jika aku mengalami hal itu? Rasulullah menjawab, dengarlah dan taatilah amir, meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, maka tetaplah mendengar dan taat. Yang dimaksud imam dan amir dalam hadis ini adalah khalifah dan jabatan-jabatan di bawahnya, bukan pemimpin negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain, yang selama ini dipahami salah kaprah oleh sebagian kaum muslim. Dan dalil yang ketujuh, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi, fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran, famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa tidak menyukai sesuatu dari amirnya, hendaklah ia bersabar. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun dari manusia yang keluar dari ketaatan kepada sultan walau sejengkal, lalu mati, melainkan matinya seperti mati jahiliyah. Yang dimaksud dengan amir dan sultan dalam hadis ini adalah khalifah dan jabatan-jabatan di bawahnya. Jadi, perlu dicatat bahwa dalam kepemimpinan Islam, khalifah, imam, amir, ulil amri, dan sultan adalah sinonim atau memiliki makna yang sama.